Ada banyak pesantren, banyak juga orang yang bermunculannya. Itu tantangannya seperti itu. Dan kita tidak harus menjauh. Sebab NU itu ibarat mobil besar, ya, yang naik itu siapapun, silahkan naik. Ya. NU itu ibarat mobil besar, bis lagi, bisnya besar lagi isinya. Jadi ada yang ahli agama, ada yang bukan ahli, ada yang mungkin masih sholatnya belum mentok, diajak masuk naik kendaraan NU. Nah nanti sambil di situ naik, sambil kita di situ beri gai di situ. Kalau ibaratnya naik mobil mau kemana, diberi gai di situ. Jadi jangan ditinggalkan. Itu rumah besar. Kalau melihat belum lama hasil penelitian, itu hasil penelitian itu jumlah persentasenya sekarang di atas 70%. Nahdlatul Ulama itu anggotanya, ya, maka lebih dari 100 jutaan. Kalau mendirikan negara itu bisa, kalau mau. Tapi NU tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab Nahdlatul Ulama itu adalah pendiri yang membangun rumah. Masa membangun dirobohkan sendiri? Sampai kapanpun NU tetap, ya, Indonesia adalah NKRI harga tidak boleh dilepas dengan ideologi apapun. Sudah final, gak boleh diganti-ganti lagi. Ya, sudah diterima waktu zaman Islamnya di Ahmad Siddiq itu, bahwa Pancasila, ya, sebagai ideologi, undang-undangnya adalah Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 itu sudah final, nggak boleh dirubah-rubah. Kalau ada yang mau merubah, NU siap berhadapan. Itu harus seperti itu, karena tidak lagi nanti kita membiarkan, biarlah kita apa-apa bahas aja. Kalau seperti itu, kalau untuk itu harga mati, itu di Nahdlatul Ulama. So NU adalah pendiri negara ini. Kalau mau diacak-acak oleh orang lain nggak ikut mendirikan, maka kita harus siap berhadapan dengan mereka-mereka itu. Kalau bisa dengan argumentasi seperti Pak Wahab Hasbullah, luar biasa, ya, luar biasa kalau beliau masuk ke pemerintahan zaman Pak Karno. Ketika Pak Karno di lingkarannya itu adalah orang-orang yang bukan Muslim, ada PKI di situ. Bahwa masuk di situ pas mendirikan Nasakop, masuk di situ Nasakop nasionalisme agama dan komunis. Kita dibully habis-habisan. Bahwa dibully habis-habisan. Kenapa NU masuk Nasakop? Padahal strateginya kalau tidak masuk di situ Nahdlatul Ulama habis semua oleh PKI. Sekarang baru terasa. Kita melindungi negara kesatuan pemerintah, melindungi Pak Karno saat itu yang sudah dikelilingi orang-orang yang bukan Muslim itu. Mereka yang nggak tahu dari luar maunya NU Nasakop gitu. Nah, itu harus dijelaskan. Nah, itu pembinaan. Itu seperti itu. Jadi tidak boleh kalau ada yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama yang akan diruntuhkan, itu kita tidak boleh menyerah di situ. Harus berjuang sekuat tenaga, tapi dengan cara yang baik, ya. Kalau bisa, ya, bil mau'izatil hasanah. Kalau perlu debat, wajadilhum billati hiya ahsan. Buat argumentasi yang benar. Ya. Itu Nahdlatul Ulama. Maka di Nahdlatul Ulama ini Bapak-Bapak sekalian harus bermanfaat gitu. Bermanfaat organisasi anakku bil lisan. Yang kedua, anakku bil maqal tadi, anakku bil jah, punya kekuasaan, kekuatan, punya jabatan, manfaatkan jabatan itu untuk sepenuh-penuhnya kepentingan masyarakat, tapi melalui organisasi. Nah, sekarang juga alhamdulillah Nahdlatul Ulama walaupun tadi oleh ketua Kisah itu
tersebut sedang di atas itu, tapi tetap mengumpulkan dana dikirim ke Sumatera. Belum lama sudah lebih dari 2 miliar sudah disampaikan ke sana, ke Aceh dulu, ke Pidi, sebab yang paling membutuhkan. Nah sekarang masih mengumpulkan. Kalau nanti dari NU anak ranting, NU ranting, dari NBC mau memang dikumpulkan melalui NU, ya, dan terkumpul NU yang bawa ke sana. Ada yang ditransfer, ada yang langsung disampaikan makanan dan seterusnya, ada yang uangnya. Ya, jadi tidak melalui jalur lain, kalau bisa jalur Nahdlatul Ulama. Supaya kelihatan Nahdlatul Ulama punya peran di situ, tidak dianggap mana itu katanya banyak mana semuanya. Nah itu kita berorganisasi, kita gabungkan di situ, dikirim ke sana, ya, yang di Sumatera Barat, di Padang, di Sumatera Utara, di Aceh, dan di kita juga di Bogor ada yang terkena Botiglio dan seterusnya. Ini Bilmal, ya, jadi berorganisasi bermanfaat dengan harta. Lalu yang terakhir kata Syekh Nawawi itu wanaku bermanfaat, ya, lil muslimin itu melalui apa? Melalui jalur bil badan, dengan fisik, yang tidak punya harta, yang tidak punya pemikiran, yang tidak punya segala macam, ya, yang tadi disebutkan, tapi punyanya badan yang kuat, ikut andil di situ, maka bergabung di situ yang punya harta dengan hartanya, yang bisa ngomong kiai, ustaz, bisa dengan lisannya, ya. Kemudian yang punya kekuasaan pemerintahan dengan kekuasaannya, yang tidak punya tadi dengan fisik jasmaninya, jadi kekuatan menyatu di situ, di organisasi. Maka kekuatan organisasi di Nahdlatul Ulama menjadi kuat kalau digabungkan seluruh potensi-potensi itu, sehingga potensi itu menjadi menyatu, kuat, kemudian bisa banyak berperan di berbagai lini di masyarakat yang membutuhkan. Jadi intinya Nahdlatul Ulama itu organisasi yang memang khidmah kepada masyarakat, ya, bukan khidmah pada diri sendiri, tapi kepada masyarakat. Khidmah itu pelayan, melayani umat. Maka mau ngantuk, mau lapar, mau apa, ketika masyarakat membutuhkan, kita datangi. Nah, itu salah satu khidmahnya, salah satu pelayanan dari pengurus kepada masyarakat. Maka alhamdulillah saya termasuk bangga di sini. Ranting Pasir Angin sudah punya anak ranting yang luar biasa. Pas saya masuk tadi bajunya sudah NU dan hijau-hijau. Kalah yang mecenya kata saya tadi. Saya ngobrol sama mereka, wah yang mece kalah nih jaketnya. Anak ranting sudah hebat. Pakai jaket semua pemain, mantap pokoknya. Rantingnya juga insya Allah mantap, ya. Dan kita di Cilengsi ini ada 12 desa, berarti harus 12 ranting. Nanti anak rantingnya silahkan sebanyak-banyaknya. Tiap masjid seperti ini, tiap musola, tiap majelis taklim, tiap RW, kalau perlu tiap RT dibentuk anak rantingnya. Mau berapa? Misalnya ada rais, kadin, ketua, sekretaris, saudara, cukup segitu dulu. Ya, kemudian kalau sudah siap di musolanya pasang plang di situ anak ranting. Jangan kayak lain punya 2 rumah. Ya, ada beberapa pernah lihat 2 rumah pasang plang. Ada? Orang sahabat, saya pernah lihat. Cuma punya 2 rumahnya, anggotanya pasang plang. Berani mereka. Itu yang dalam wajib. Saya ada banyak di sini. Cuma pasang plang. Kita punya 10, gak berani pasang plang. Ya, mereka 2 rumah pasang plang. Berani tuh. Ya. Nah, berani itu harus ditimbul. Kalau nggak berani, nah dikit-dikit tadi
dapat NU, dan mudah-mudahan bisa lebih menyebar lagi Nahdlatul Ulama di masyarakat, khususnya di sekitar anak ranting gas ya, dan rantingnya di Pasir Ranting. Mudah-mudahan insya Allah. Ini barangkali yang perlu saya sampaikan. Insya Allah lain waktu kalau memang ada pengajian rutin bahas apa, insya Allah dalam ke depan kalau memang saya dibutuhkan, saya insya Allah siap mengisi kegiatan pengajian, misalnya bahas runut. Kalau pengajian kan ada bahasanya, misalnya dari bab apa. Jadi yang ringan-ringan seperti tadi yang disampaikan, mudah-mudahan sedikit-sedikit kita ada masukan ilmu, dan itu bisa diamalkan kita semuanya. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, saya agak lama ini dalam menyampaikannya, dan mudah-mudahan ke depan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya sendiri dulunya untuk jamaah semuanya. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.